Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Di Saat Aku Kecewa. Siapa sih yang gak pernah mengalami kecewa? Kita semua pasti pernah mengalaminya gitu ya. Tanpa terkecuali saudara, siapapun. Apapun latar belakangnya pasti pernah mengalami kecewa. Saudara, bentuk kecewa ini bermacam-macam. Ada yang kecewa karena harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, kita pengen mendapatkan sesuatu tapi gak kunjung-kunjung mendapatkannya. Ingin hati pengen pergi tapi gak jadi. Misal karena terlalu banyak kesibukan kerja, kita merasa kayaknya saya butuh healing gitu ya, supaya pikiran ini kembali fresh. Kecewa ini sifatnya sementara Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita mendapatkan gantinya, maka kecewa ini akan pergi atau hilang dengan sendirinya. Kecewa karena kehilangan sesuatu yang besar. Contohnya, kehilangan seseorang yang kita cintai gitu ya. Karena sudah dipanggil Bapa yang di surga. Misalnya lagi perceraian, jatuh miskin karena usaha gak jalan. Atau karena divonis mengalami penyakit yang kronis. Ataupun karena sikap atau perkataan seseorang yang membuat kita itu sakit hati. Nah, kalau yang tipe kecewa ini merupakan sesuatu hal yang biasanya itu durasinya agak lama. Dan sakitnya itu dalam ya saudara. Rasanya menurut kita kayak kok gak adil ya Tuhan. Kenapa ini terjadi sama saya gitu ya. Kita terkadang gak terima dengan apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dari kekecewaan yang tadi sudah kita bahas, yang terakhir ini merupakan kekecewaan yang membuat hidup kita itu menderita saudara. Saudara, apakah hari-hari ini saudara sedang bergumul atas kekecewaan, pikiran yang sedang kacau? Semua itu membuat kita susah tidur, mencoba melupakan tapi gak bisa gitu ya. Apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab tawarkan ketika kita sedang kecewa? Ada kalimat yang berkata begini, ketika saya kecewa, manakah yang lebih berarti? Di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24 berkata begini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Rata-rata orang yang kecewa karena keinginan, harapan, cita-cita mereka tidak terpenuhi. Kita yang lagi kecewa berat seringkali bertanya di dalam hatinya. Kayaknya Tuhan ini gak pengen lihat aku bahagia ya. Permintaanku itu kan cuma sederhana. Kok Tuhan ini gak kasih? Nah, seringkali kita itu langsung menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan gak adil ya? Kok Tuhan gak ini ya? Kok Tuhan gak itu ya? Nah, saudara, lebih baik kita ini merenungkan manakah yang lebih berarti. Impian, harapan, rencana, cita-cita kita, ataukah Tuhan itu sendiri? Manakah yang lebih berarti? Kalau menurut kita adalah Tuhanlah yang paling berarti, maka seharusnya saudara, selama Tuhan itu tidak meninggalkan kita, selama Tuhan tidak akan pernah menjauh dari kita, maka bisa jadi kita tidak akan kecewa atas apapun. Tetapi seringkali impian kita itu lebih berarti daripada Tuhan itu sendiri. Seringkali kita ini berpikir bahwa memakai Tuhan itu sebagai alat untuk mencapai apa yang kita mau. Manakah yang lebih berarti, Tuhan ataukah impian saudara? Nah, bagaimana ketika saya kecewa? Dikatakan bahwa kita tidak akan kekurangan sesuatu pun hal yang baik dalam hidup kita. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-10.
Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Artinya apa, saudara? Dikatakan singa-singa muda ini adalah singa-singa yang kuat, singa-singa yang bisa mencari mangsa dengan lebih mudah gitu ya. Tetapi ketika singa-singa muda ini kelaparan, artinya ini merupakan sesuatu situasi yang sangat amat berat, saudara. Tapi kita mau lihat ayat selanjutnya berkata apa. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Pemazmur ini menyampaikan pesan yang luar biasa bagi kita, saudara. Sekalipun saya dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, kecewa akan suatu hal, tetapi Tuhan berjanji sama kita bahwa orang yang mencari Dia, orang yang mencari Allah tidak akan pernah kekurangan apapun hal yang baik dalam hidupnya. Amin, saudara. Kita ini cenderung berpikir bahwa aku loh masih sakit-sakitan, belum sembuh juga. Karirku loh ya gini-gini aja. Jawabannya sederhana, saudara. Jika hal-hal yang kita inginkan itu baik menurut pandangan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Tuhan tidak akan pernah menahan hal yang baik jikalau itu memang mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Kalaupun Tuhan gak kasih gitu ya, hanya ada dua hal, yaitu mungkin itu memang tidak baik buat kita, atau ada yang jauh lebih baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Bagaimana ketika saya kecewa? Saudara harus mengubah cara pandang kita. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sumber kekecewaan kita itu dasarnya mengenai dua hal, yaitu manusia dan keadaan. Orang yang menyakiti atau merugikan atau keadaan yang tiba-tiba berubah yang tidak kita inginkan. Nah, situasi ini yang membuat kita ini menjadi kecewa, saudara. Pilihannya dua. Kita terus terpuruk, kita terus mendekat sama Tuhan dan memperoleh kekuatan dari Tuhan, mau jatuh lebih dalam atau mau bangkit dari kekecewaan dan dari kejatuhan kita, saudara bisa merasakan betapa baiknya Tuhan kita. Rasul Paulus lebih memilih untuk mendekat sama Tuhan. Begitu dia mengenal Tuhan yang sesungguhnya, dia menganggap semuanya sampah. Di luar Tuhan, dia menganggap sebagai kerugian. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih daripada segalanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa ketika kita kecewa, kita harus menerima keadaan dan berdamai. Karena ketika kita bisa menerima keadaan itu, maka kita akan menerima kasih dari Tuhan yang luar biasa. Saudara, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk mengalahkan rasa kecewa itu dan bersiap untuk mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Mari sepakat berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati gereja Lembah Dieng, memberkati setiap sidang jemaat-Mu, dan kami terima berkat-Mu itu saat ini juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, ku tahu kau tak
hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala